Tuhan terus senantiasa menemani kita semua, sapu tangan atas hidup kita semua. Mari kita serahkan hidup kita di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang sudah berikan seluruh hidupnya bagi kehidupan kita. Mari kita sama-sama kita sudah menantikan Tuhan semakin lagi, semakin dekat pada Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah hidup kita.
yang senantiasa ya Bapa ingin Kau jadikan kehidupan kami terang kemuliaan-Mu yang bagi nama-Mu ya Bapa. Segala cita-cita kami, bangsa kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Karena hanya bagi-Mu ya Bapa, seluruh hidup ini kami bergunakan untuk melayani Engkau, meninggikan Engkau ya Bapa. Tuhan, satu hal, kami hanya untuk meninggikan Engkau ya Bapa. Inilah hidup kami ya Yesus. Pakai setiap hati kami ya Bapa. Ku yakin dapat terjadi, kemenangan pasti terjadi, kelepasan pasti terjadi sendiri ya Bapa. Oh haleluya Yesus. Kami hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Karena dia Bapa, kami yakin di dalam Engkau kami pasti bisa. Dalam Engkau kami pasti bisa melewati hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Kami mau berperkara pada saat pagi hari ini. Kami mau meninggikan Engkau, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ku yakin Kau sampai di sini ya Bapa. Haleluya Yesus.
kemerdekaan, bahkan kesembuhan. Amin. Dalam Yesus tidak ada yang berubah. Karena yang merupakan bulan itu, makanya khusus hari ini Bapak Ibu sekalian dikasih bendera supaya kita bersama-sama
merayakan kemenangan bangsa. Haleluya. Tuhan Yesus. Saudara boleh dimainkan.
Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ucapkan Indonesia bagi kemuliaan.
Kami mengucap syukur atas nikmat kemerdekaan yang Kau karuniakan kepada kami, serta berkat yang Kau limpahkan kepada kami semua. Berkati para pahlawan yang sudah rela berkorban jiwanya dalam bangsa ini. Jadikan negara ini menjadi negara yang adil, makmur, damai dan demokrasi. Lindungi bangsa kami dari bangsa belahan dan satukan hati seluruh rakyat Indonesia dalam kasih-Mu. Berikan bagi negara ini yang jujur dan bijaksana dalam menjalankan tugas-tugas mereka, agar bangsa ini terbebas dari mafia korupsi, biar bangsa ini terus maju dan menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Ajarkan kami untuk saling menghormati dan saling melindungi. Berikan kami generasi harus yang berjuang demi para bangsa ini, yang memiliki jiwa patriotisme dan berani melawan ketidakadilan, agar bangsa ini terus bebas dari penindasan dan ketidakadilan. Jadikan kami alat-alat-Mu yang selalu setia membela nama-Mu sesuai kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan Engkau berkati juga hati kami agar kami bisa mendengar firman-Mu dan kesehatan yang akan mengganggu konsentrasi kami. Kiranya melupakan dan menghancurkan dalam Yesus. Dan dengan dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang bertugas membaca firman. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama membuka kitab kita di dalam kitab Rut pasal 1. Kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Sudah menemukan?
Kita Rut pasal 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan saat pagi hari ini. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium pertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah gesah aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan malam-malam kawanku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Sebagai hari ini saya berbicara mengenai tentang kesetiaan Rut. Saya nggak akan kupas hari ini pasal 1 sampai pasal 4. Waktunya nggak nyambung dari sampai. Ya, saya akan ambil beberapa poin supaya Bapak Ibu memahami. Nah, kalau Bapak Ibu yang akhirnya dari kecil biasanya tahu dari awalnya sekolah minggu pasti tahu yang ceritanya soal Rut. Rut itu siapa? Rut berasal dari Moab. Bisa dikatakan Rut ini bukan orang biasa, tetapi keturunan bangsawan. Ya. Dan Rut ini juga bisa dikatakan orang yang terpandang. Suatu saat keluarga dari Rut ini atau keluarga dari Ibu Naomi, karena ibu mertuanya adalah Ibu Naomi. Ibu Naomi ini mempunyai dua anak laki-laki. Ya. Kedua anak laki-laki ini menikah, yang pertama dengan Orpa, yang kedua dengan Rut. Nah, kedua menantunya ini berasal dari Moab. Kalau kita simak dalam firman Tuhan saat pagi hari ini, di sana dikatakan bahwa Orpa sudah kehilangan menantunya, sudah kehilangan suaminya. Begitu pula dengan Rut juga kehilangan dengan suaminya. Otomatis apa yang diharapkan kedua menantunya kalau tidak harus pergi dan kembali kepada orang tuanya. Tetapi Orpa mengambil satu sikap, atau Naomi menyatakan bahwa kamu harus pulang ke tempat orang tuamu, karena apa yang kamu dapatkan jika kamu mengikuti aku, sedangkan aku sudah tidak mempunyai anak. Saya sudah kehilangan suami, saya sudah kehilangan kedua anak saya. Otomatis buat apa kamu mengikuti aku? Pada di saat Naomi ini orangnya bisa dikatakan sangat setia. Arti dari kata Naomi menenangkan. Karena di saat dia datang ke kota Moab inginnya mencari nafkah, mencari satu kehidupan yang lebih baik, tetapi malah justru di sana kelaparan, banyak bencana. Sedangkan akhir ceritanya adalah bahwa Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya. Nah, di dalam setiap kehidupan kita menjadi anak yang daripada Tuhan, kita sudah diangkat dan kita sudah dimenangkan oleh karya Tuhan. Ya, kalau dibilang Yesus ada nggak di sini? Ada. Adakah di sini Allah itu ada? Kenapa penderitaan dari Naomi membuat segala sesuatunya menjadi sangat susah? Itu seizin Tuhan. Yang seharusnya sudah mendapatkan tempat yang layak, mendapatkan tempat yang begitu luar biasa daripada Tuhan, ingin mencari nafkah
atau mencari yang lebih, maka di situ dia malah justru mendapatkan bencana yang besar. Di mana nggak dapat bencana ketika orang yang dikasih meninggal. Otomatis gak ada keturunan cucu juga nggak punya, otomatis kan. Ya. Tetapi di dalam firman Tuhan menyatakan bahwa menangis pula mereka dengan suara keras lalu Orpa mencium mertuanya itu mengundurkan diri, artinya pulang ke rumah. Sedangkan Ruth disuruh untuk pulang kembali ke orang tuanya, dia mengambil satu sikap tidak akan pergi. Padahal Naomi menyatakan bahwa buat apa kamu mengikuti aku jika kamu tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan aku sudah tidak punya anak, tidak punya keturunan lagi. Apa yang kamu ambil dari aku sebagai ibu? Sedangkan engkau harus kembali ke rumah. Dalam kesetiaan Ruth ini saya akan bagi 3 hal. Yang pertama, tentang ketundukan iman. Kenapa harus ada yang namanya ketundukan iman? Saya akan sekali lagi, iman tidak bisa dihentikan. Iman tidak bisa dihentikan, semakin ditekan semakin kencang, semakin diuji semakin lebih. Betul? Semakin kita ada halangan, berarti semakin kita lebih kuat. Semakin ada pencobaan, bukan kita mencari percobaan ya, tapi kalau ini sebagai izin Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan keteguhan supaya kita mampu untuk melakukannya. Yang pertama ini menyatakan tentang ketundukan iman. Ketundukan iman memilih taat dulu, mengerti belakangan, karena percaya Tuhan lebih tahu. Ya, ketundukan iman. Lewat kisah dari Ruth dan Naomi ini mempunyai sesuatu yang besar yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan dari kotaku Bethlehem sudah menjadi tempat yang baik. Aku tak pergi ke tempat kota yang lain, mencari yang lebih lagi. Tapi justru di kota yang lain dia mendapatkan satu pencobaan yang lebih besar. Dia kehilangan ketika yang dikasihinya. Otomatis dia sudah tidak ada pegangan hidup. Kalau Bapak Ibu melihat janda Safa, pernah dengar janda Safa? Halo? Pernah dengar ceritanya janda Safa? Ya? Pernah ya? Pada zaman Elia, bukan Elia itu ya, Nabi Elia. Pada zaman Elia, janda Safa ini bisa dikatakan orang yang paling menyedihkan. Kok bisa? Dimana tidak pada waktu itu bangsa di Israel mengalami beberapa banyak pencobaan, kegagalan, dan tidak ingin hidup. Dia hanya hidup bersama satu anaknya. Gimana caranya dia bisa bertahan hidup? Dia hanya mempunyai segenggam tepung dan hanya mempunyai minyak sedikit. Untungnya apa coba? Tepung segenggam terus minyaknya nggak lebih dari 1 mangkok, cuma setetes. Bisa nggak kira-kira jadi makanan? Nggak karena bisa nggak? Nggak bisa. Tapi Tuhan punya tujuan. Nabi Elia suruh datang ke janda Safa untuk melihat. Dengarkan anak saya, kamu hidup dengan janda Safa. Padahal kelaparan begitu luar biasa pada itu, dan tidak ada hujan. Bayangkan, tidak ada hujan. Kita di sini masih ada hujan ya, sedikit-sedikit masih ada hujan, masih ada air. Pada zaman itu benar-benar kelaparan melanda. Janda Safa ingin mencari kayu, ya, untuk nanti memasak
masak tepungnya itu tadi bersertanya setelah dia makan dia mati. Jelas mati lah, cuma segenggam berdua mati. Tetapi Nabi Elia mendatangi, berkunjung kepada keluarga ini, tolong kasih saya makan. Oh, sekarang kembali lagi Bapak Ibu. Kalau seandainya seumpama Bapak Gembala datang ke keluarga ibu hanya punya tepung, Bu, kasih saya makan Pak. Kasih enggak? Mikir loh, cuma satu genggam kalau tepung. Kasih enggak? Yakin. Jawabannya tidak yakin. Kasih enggak kira-kira? Mikir enggak? Mikirlah. Oh, kita hanya punya segenggam tepung. Minyaknya cuma setetes. Tetapi janda Sarfat ini lebih tunduk kepada Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dia akan dapatkan nantinya. Dia memilih untuk taat. Dia takut sama Tuhan, lebih dia taat kepada Tuhan. Dia mengutamakan hambanya. Tuanku silakan makan. Aku hanya mempunyai segenggam tepung dan setetes minyak. Sehabis saya makan, saya tidak tahu besok bisa hidup atau tidak. Tetapi firman Tuhan katakan, kasih aku makan dulu. Berarti mengutamakan mikir, jadi seorang masih mikir, iya banget kok ilmunya. Terus ngerti aku tepung cuma segenggam dan hanya setetes minyak. Terus aku nanti makan apa? Harus dari makan lagi. Dari makan apa? Tetapi firman Tuhan katakan lebih tidak mungkin. Masalah pengertian belakangan seperti iman. Makanya saya katakan iman tidak bisa. Semakin ditekan, semakin kuat. Semakin kita mengalami percobaan, semakin Tuhan berikan kekuatan. Amin. Kita percaya, kita yakini bahwa Tuhan mempunyai satu tujuan yang luar biasa. Nah, Rut tunduk pada panggilan Tuhan di ayat yang ke-16. Dia kembali katakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebagaimana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Rut mengatakan kepada mertuanya, Nabi katakan, jangan desak aku untuk meninggalkan engkau. Berarti punya tekad. Apapun yang terjadi, katakan demikian, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, apapun yang terjadi, Tuhan kasih kekuatan, kasih kelegaan. Rut lebih tunduk kepada panggilan Tuhan, artinya lebih taat apa yang akan dikatakan mertuaku, aku akan menentang. Menentang di sini bukan menentang untuk apa istilahnya, menentang yang kurang berkenan atau negatif, tetapi menentang tentang hal yang positif. Apa yang engkau miliki sekarang, kamu adalah ibuku. Betul? Ya, firman Tuhan begitu. Jangan pernah mendesak aku, ya, dan aku akan meninggalkan engkau, tetapi aku lebih memilih untuk tetap bersamamu kemanapun engkau pergi. Jika engkau akan kembali ke kota kelahiranmu, aku juga akan ikut. Lebih memilih taat di bolak-balik atau taat. Kalau bakso di bolak-balik kok tidak bisa dimakan. Tapi kalau ketaatan di bolak-balik tetap taat. Artinya apa? Di mana di saat itu setia ataupun tidak setia, Tuhan tetap berbuat sepakat. Di saat kita tidak setia, Tuhan tetap. Jangan tidur ya. Ini masih satu poin. Ya. Kemudian, Rut juga tunduk dalam proses yang tidak mudah.
di mana yang hendak mudah, sudah hidup kelaparan, sudah tidak ada pekerjaan, suami sudah meninggal, mertua laki-laki sudah meninggal, tinggal ibu mertua, di sini banyak kawan dan sebagainya menderita. Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa makan? Bagaimana caranya aku bisa memberikan yang terbaik aku dan mertua? Di ayat 16 tadi menyatakan bahwa jangan pernah mendesak aku untuk meninggalkan engkau, untuk pulang tidak mengikuti engkau, tidak mengikuti jalannya Naomi. Bahkan sebab engkau mengikuti, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di saat Tuhan pergi, saudara mana? Di saat Tuhan pergi, saudara mana? Di saat Tuhan pergi, saudara kemana? Duduk, ikut ya, ikut. Di saat Tuhan pergi, kita ikut Tuhan, enak enggak? Enggak, ada yang bilang enggak? Enak enggak ikut Tuhan? Nanti kita jawab lagi ya. Dan terus lanjutkan. Nah, tunduk bukan berarti kita, tetapi menangkap rencana Tuhan dalam hidup dan pribadi kita. Ruth lebih memilih untuk tetap setia. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai apa? Sampai akhir di hidupku. Terus menyembah, melayanimu seumur hidup. Seumur hidup. Kalau Tuhan pergi, aku harus pergi. Kemana Tuhan akan melangkah, aku juga harus mengikutinya. Apa yang menjadi rencana Tuhan, aku juga harus mengikuti rencana Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, hasilnya oke, tapi sehabis itu banyak tidak berbekas. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Di dalam keluarga Naomi dan Ruth ini hanya tinggal berdua, sama-sama jaganya. Keturunan Yesus juga lewat. Nanti dia ada cerita. Tetapi Tuhan mempunyai banyak rencana. Ruth bekerja mengikuti sesuatu yang luar biasa. Di pasal 2 ayat 2, Ruth pasal 2 ayat 7. Seperti apa ya? Pasal 1 sekarang pasal 2 tinggal lagi. Ya. Pasal 2 ayat 7. Tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyakit-penyakit. Begitulah ia datang terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti dari pagi. Zaman dulu menanam gandum, orang yang ada di belakang penyabit, tukang belas padi atau gandum tersebut tidak dilarang untuk mengumpul sisanya, diperbolehkan supaya apa? Sama-sama cari rezeki. Ya. Jadi tidak ada yang namanya tidak boleh, diizinkan, silakan. Kalau otomatis di saat penyabit itu mengatakan kepada batang gandum tersebut, otomatis dari jelainya atau berbagai biji-bijinya pasti akan ada yang jatuh. Dan Ruth berusaha supaya bisa makan, bisa menikmati dan merasakan hidup. Karena waktunya juga cukup panjang, dia tidak melihat nantinya saya nanti menikah lagi atau tidak. Tidak, dia tidak mikir itu. Yang terpenting dia adalah cari makan dulu, mencari jelai atau berkas-berkas biji tersebut.
setiap hari dari pagi sampai penyakit itu sudah selesai. Besok bulan terus. Orang yang taat dari awal dan akhir itu akan mengawali dari yang paling prosesnya itu bawah. Nggak ada proses dari yang atas dulu baru ke bawah, dari yang bawah baru ke atas. Pertumbuhan dari seorang anak dari bayi yang masih digendong, kemudian pelan-pelan sudah mulai belajar bertumbuh karena sudah bayi itu kalau sudah keluar dari rahim karena udara otomatis akan lebih banyak gerak, pertumbuhannya akan lebih cepat. Jadi pertumbuhannya sedikit demi sedikit, waktunya nggak panjang. Bisa saya menghadiri fellowship bersama Bapak Minggu yang lalu. Hamba Tuhan ini awalnya informasinya cuma PAW aja, nggak ada firman, cuma PAW aja full 1 jam lebih. Tapi di tengah-tengah tiba-tiba ada hamba Tuhan dari Semarang. Wow, ini putra rohaninya dari Bapak Petrus Aku. Dia sudah 29 tahun mengikuti jejak dari Pak Pendeta Petrus Aku. Sekali ngomong benar-benar bagus. Padahal dia kata hamba Tuhan, saya kan hamba Tuhan, saya depan hamba Tuhan bagus. Saya dengarnya aja, wah, ini ngomong biasa, pedut saja. Orang masalah saya sudah tua, asik. Tapi yang saya mau ambil sikap beliau adalah dengan ketundukan iman. Itu yang saya salut di sini. Dia dulu sudah melayani Tuhan selama 29 tahun. Jadi pengerja. Dia nggak ingin menjadi seorang hamba Tuhan yang terkenal, enggak. Dia cuma kerinduannya adalah aku melayani Tuhan. Apapun itu. Dalam kehidupannya tetap taat. Masalah nanti mengerti, masalah nanti terjadi yang kedepannya saya tidak tahu. Yang terpenting di sini adalah aku harus berjalan bersama Tuhan. Bagaimana caranya supaya dalam kehidupan kita itu lebih dekat? Sedekat itu hadiratmu Bapa. Betul? Dekat nggak sama Tuhan? Halo? Dekat nggak sama Tuhan? Yakin? Yakinnya sekarang. Sedekat itukah hidup kita di hadirat Tuhan? Sedekat itukah kita melekat di hadapan Tuhan supaya kita melihat bahwa iman yang kita punyai itu adalah iman yang kuat, iman dari segala sesuatu yang lebih menguatkan kita. Supaya hidup kita itu sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu lebih baik dari rencana kita. Di dalam Yeremia pasal 29, coba bisa dibacakan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Semoga tidak salah. Ada yang bisa melakukan, bisa tolong bacakan. Mau baca Yeremia 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11 ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Firman Tuhan menyatakan bahwa rancangan damai bukan rancangan musibah. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu berkenaan. Ya. Tetapi Tuhan akan selalu membentuk hidup kita lewat tunduk dan taat kepada Tuhan. Poin yang pertama tentang kedudukan iman, tunduk sama kehendak Tuhan.
Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 9, di sana dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah di bumi, jangan sampai kebalik ya, di surga seperti di bumi. Keluar benar-benar paling libur. Percaya dan yakini jadilah kehendak Tuhan. Ya. Di dalam pasal 1 ayat 12 tadi sudah dikatakan, jangan mendesak aku untuk aku pergi dari hadapanmu, pergi dari keluargamu, pergi dari kehidupan. Biarlah aku tetap tinggal bersamamu dalam keadaan apapun. Dunia seperti keadaan apapun, artinya dalam keadaan senang sedih. Masih senang ya? Sedih senang, duka senang. Kenapa harus suka ya? Itu baru berani. Kalau saya bisa berani gitu. Tapi di mana namanya mencoba ujian itu dari yang susah dulu baru yang sangat betul. Tetapi itu juga semuanya adalah karya Tuhan. Tunduk sama kehendak Tuhan, belum nggak masuk. Ya, logikanya begini. Naomi sudah tua, sudah miskin, sudah tidak punya suami dan anak. Lu pulang aja lu ke Moab, pulang lu banyak aja gitu. Gak penting gitu. Aku apa yang kamu harapkan nggak ada. Nggak perlu. Sudah kamu kembali aja, nikah sama yang bisa menghidupi. Tetapi lu tetap tahan. Jangan pernah desak. Ini aku mau ayat itu mau jadi kokon. Nah, aku beda dengan aku. Kalau saya juga beda. Jadi saya ini. Tetapi lu mengatakan bangsamu lah satu Allahmu. Kamu senang, aku senang, kamu sedih, aku sedih. Nek kamu kecelakaan, aku gak ikut. Kamu dalam ujian apapun, dalam keadaan proses di paling terendah, aku juga merasakan sebab engkau ibu mertuaku sudah bangga menjadi ibuku sendiri. Tak perlu orang bangsa, orang terkenal, orang kaya ngapain coba ikut-ikut Naomi. Arti dari Naomi menyenangkan, tapi bisa di Moab dia mengganti namanya yaitu Mara, artinya pahit sengsara. Ngapain mengikuti aku? Ini satu ketundukan iman bahwa dia ninggalin segala dewa-dewa Moab, ninggalin zona nyamannya, itu Tuhan yang belum tentu menguntungin, terus enggak punya pemikiran juga sama seperti manusia seperti itu. Dan ngapain ya? Itu tahu hidupnya apa sih? Itu Tuhan ini seperti apa ya? Belum pernah atau tidak temukan yang namanya Tuhan itu siapa? Karena memang bukan turunan dari bangsa Israel. Beda orang, beda pengertian, artinya beda agama bangsa Israel kayak gitu. Ya. Tetapi Ruth lebih memilih untuk berdiam dan mengikuti aturan Tuhan. Ya. Itu soal yang pertama, tunduk sama kehendak Tuhan. Ketundukan iman daripada Ruth yang kedua yaitu tunduk sama proses Tuhan yang panjang. Ruth pasal 2 ayat 2 dan 3. Mari kita lihat. Ruth pasal 2 ayat 2 sampai ayat 3. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelek di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ke laut sampai di ladang dan memungut jelek di belakang penyakit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Siapa sih Boaz? Boaz itu masih kerabatnya Naomi, ponakannya.
Orang kaya di Moab, dia tidak tahu Rut itu siapa. Dia juga tidak tahu bahwa keluarganya atau Naomi ada di kota Moab. Dia juga tidak tahu. Yang dia tahu dari jauh, dia mempunyai karyawan, ya, mempunyai orang untuk mencabut segala gandum tersebut waktunya masa panen. Nah, di waktu Rut mengatakan itu kepada Naomi, Naomi mengizinkan pergilah. Sesuatu hal yang melalui prosesnya panjang, mulai proses. Tadinya cuma berdiam, jadi berpikir, mulai dia proses. Makanya di awal tadi saya katakan lebih baik taat dulu, masalah ngerti belakang berjalan. Saya jalani jasa saya itu pun apa Bapak Ibu, nggak satu orang, awalnya cuma saya ikut TNI, kemudian beberapa bulan berikutnya ada yang gabung dengan saya. Silakan, enak kok saya nggak mau keuntungan kan, silakan. Cuma saya mau membantu mereka untuk proses semuanya. Bahkan kabar terbarunya setiap ojek online itu sudah mengenai kena sekitar 8% setiap orderan. Kalau dulu 15-25%, dapatnya berapa? Ojo itu dibilang, wah ya ojo lo, bayarannya gede, satu hari aja bisa mendapatkan 100.000, harinya juga bisa berapa jam. Teman-teman saya dari Gojek, kayak yang baru kayak yang lama, kalau lagi kumpul beda warna tetap satu warna. Saya mulai hijau, ya, saya juga ada biru, dia juga ada orange, tapi kita tetap bersatu. Ya oke. Sekarang susah ya, cari pekerjaan banget. Aku berangkat dari jam 3 pagi. Jam 3 pagi sampai jam 7 baru dapat orderan. No, 2 orang. Kayak jam 3 pagi sampai jam 7 pagi, jam sekolah cuma 2 orderan. Apalagi peraturan sekarang mengatakan bahwa itu sudah mulai memakai kata UMKM, ya. Tapi saya santai saja, karena saya tidak memakai satu aplikasi seperti pada umumnya. Kalau saya pakai aplikasi, saya banyak maksudnya banyak. Saya lebih cari aman. Kemudian dengan segala cara, bagaimana cara? Tapi puji Tuhan hari ini Tuhan kasih proses, walaupun mungkin sedikit, ada yang banyak, ada sedikit, semuanya ini kondisinya. Belum lagi nanti ada orderan fiktif, penipuan. Kayak beberapa hari yang lalu, si Eli dapat fiktif ya. Sebenarnya badan Pak Tukun, sebenarnya kalau sini makanan, sudah kita kasih tahu hati. Ngomong satu jalan, iya kok ngomong, kok gelego, tak percaya itu ngomong. Nasi Padang 3 bungkus gering-gering, saya katakan 40.000 aja totalnya. Tapi dia juga mikir, ini orang itu yang tidak bisa. Dia datang nyamperin di mana alamat yang dituju. Tiba di tempat nggak ada pas namanya itu. Nah ya, sobat pusing nggak ya? Pusing. Ayo men, balik. No, tak ada makan, tak ada 2. Ayo dimakan. Tak ganti makanannya, uangnya tak kasih. Lepas tak usah. Sekarang banyak sekali penipuan berbagai cara. Rut mempunyai satu
apa yang dipunyai oleh Naomi. Bangsamu bangsaku, awakmu awakku. Kamu ke kota A, aku juga ikut ke kota A. Aku ke kota B, ikut ke kota B. Nah, Ruth nggak protes Tuhan. Masa aku disuruh pungut gandum? Malu dong. Tadinya saya kerjakan orang dapat gajinya 10 juta. Sekarang suruh pungut gandum. Nggak mau kan? Tapi dia tidak mempunyai rasa protes. Dia lebih tunduk menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Nah, di saat dia tunduk, tiap hari ke ladang, panas-panasan, pulangan sore hari, dipotongin orang itu siapa yang mengumpul dia? Dirinya dulu di belakang yang penyakit siapa ya? Kok cantik sekali siapa ya? Itu orang mana dong? Oh nggak pernah kelihatan, nggak pernah tahu. Apa Pak Bos menurut orang lagi ya suruh ngambil gandumnya? Banyak orang ngotot siapa ya siapa? Cuma bertanya-tanya tidak berani ngomong. Takut salah. Tetapi tidak menghiraukan hal itu. Dia tidak melihat semua apa yang ada terjadi di samping kirinya, di atas bawahnya ataupun di kiri. Dia lebih memilih terus mengambil gandum tersebut sampai selesai. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 tentang Abraham, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham tidak tahu kemana dia akan berjalan. Tetapi Tuhan mengatakan, "No Abraham, jalan." Masalah nanti tempat tujuannya dosa ini seperti jalan saja. Abraham juga orang biasa, bukan orang hebat, orang top semua juga ada proses seperti itu. Proses yang bikin satu fondasi adalah Tuhan tahu agar dari segala cerita kita lebih indah dari yang kamu bayangkan. Di luar nalar. Rencana Tuhan itu kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan akan katakan, apa Tuhan akan perlihatkan dalam hidup kita ke depannya. Tetapi Tuhan membawa diri kita untuk lebih tunduk dan taat kepada Tuhan. Ya. Dan tiga bentuk dari bentuk keimanan yang ketiga yaitu sama cara Tuhan bukan cara dunia. Rut pasal 3. Ayo geser lagi. Rut pasal 3. Rut pasal 3 ayat 6 dari bagian 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Sesudah itu pergilah dia ke tempat pemilikan dan dilakukanlah tempat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boaz habis makan dan minum dan hatinya gembira, datang lagi untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jeda itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya selimut dari kaki Boaz dan berenang di situ. Nah, artinya begini Bapak Ibu. Tunduk sama cara Tuhan bukan sebagai cara dunia. Jadi di saat memungut semua jelek dan gandum tersebut, ternyata ada sesuatu yang memperhatikannya tanpa dia ketahui. Bosnya ini, Pak Boaznya ini ternyata memperhatikan karyawannya. Itu tidak akan penyakit karyawan itu siapa dia? Dilihat, dia mengambil sisa dari segala penyakit. Bisa Boaz sudah melihat keseluruhannya, dia mengatakan kepada pegawainya, besok kalau kamu mengambil gandum tersebut, tolong dirokokkan, diperbanyak. Biar itu perempuan itu biar lebih banyak, kasihan. Kalau itu bukan rencana Tuhan, tidak akan terjadi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Ada yang terakhir, seizinku. Kalau nggak seizin Tuhan, nggak akan pernah terjadi yang namanya gandum yang disakitkan atau karyawan yang dibono, dirawani pegawai dan promosi. Betul? Itu rencana Tuhan. Berkat akan selalu membawa dampak yang baik. Dunia mengajarkan bahwa mending geser dikit dong, kasih dia lebih banyak. Setannya bisik-bisik, kasih Allah lebih banyak lagi. Bosmu juga nggak tahu. Nanti masalah lagi banyak, nanti urusanku. Kata siapa? Kata siapa? Kata iblis lah. Iblis pintar loh. Iblis juga bisa jadi Tuhan, bisa jadi malaikat, bisa jadi nabi. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi hal itu yang dia tawarkan? Kedudukan iman secara rohani bahwa aku harus menunggu cara Tuhan. Nek jujur kok ya nggak ada hasilnya, betul? Nunggu kok ya, nggak ada hasilnya. Tetapi Tuhan mengajarkan harus orang bodoh bekerja dan bekerja dan orang itu labor. Ditambah lagi bekerja, berusaha dan itu cara Tuhan, bukan cara Tuhan. Nek cuma duduk Tuhan berkataku kasih beras aku itu banyak yang tidak fokus enggak. Kapan hari itu ada orang kaki ini, biasanya orang datang ke rumah kan ibu gerbang memang tidak pernah saya buka ketemu karena dulu kecolongan ya. Saya buka gemboknya, itu masih kesel, orang masuk, tapi bisa mereka masuk tidak bisa keluar. Ibunya, ini rumah kok nggak ada pintunya. Jadi masuk belakang, belok kiri sudah tidak ada pintu, masuk ke ruang tamu, ruang tamu kok balik lagi. Bingung dia mau keluar mana? Ini dia ke ruang pagar. Pagar pagar kan buat pintu, soalnya dibuka, bisa masuk. Waktu warga bisa, ruang pagar aneh. Nah, di saat itu siang-siang ada yang sok kebetulan dua di kanteng. Terus saya keluar. Itu ada yang dicengkeli apa ya? Saya keluar takut saya. Tapi dia tahu nasi. Ini kasih bekas siapa di situ ya? Tuhan terima kasih buat berkatmu. Sore juga ini. Di sokongan itu yo, kanteng. Ya dulu, mati lagi. Ada berkat lagi. Dua kali. Fokus sama kali. Terus kemudian malam hari yang terakhir, Mas Wawan di rumah enggak? Ada bu, sebentar. Saya bukakan itu, Mas ada berkat sedikit. Cuma gantung. Terima kasih Tuhan berkat. Orang Tuhan, cara Tuhan mendatangkan orang yang tidak mengenal Yesus. Saya cuma bersyukur, terima kasih. Beberapa 2-3 minggu yang sebelum ibu saya operasi, atau saya habis operasi, saya sampai cuma setiap malam atau saya bisa saat itu saya ngomong yuk kita kalau itu ini nyanyi dia puji Tuhan kalau mereka dengar dan dia percaya. Nah itu saya berdoa sama masa kita tidak musuh kita bukan yang kelihatan.
Musuh saya marah. Setiap malam kirim gas. Lewat lagi gas. Nanti ada orang lewat. Besok lagi dalam kita berdoa, di saat berdoa Tuhan kasih sesuatu. Ini loh yang kirim. Doakan orang. Jangan pernah merasa itu menjadi musuh, tetapi jadilah itu saudara. Tinggal engkau berdoa saja, selebihnya aku yang mengerjakan. Itu kan tentu. Pembalasan hanya di tangan Tuhan. Cara Tuhan. Pengirimannya 1 minggu. Rasanya gitu kan, sobat. Saya Tuhan, apa yang Tuhan panggil dalam hidupku, jadikan aku sumber dari segala berkat. Hidup kita harus untuk atas pekerjaan Tuhan, supaya hidup kita itu lebih tahu apa yang Tuhan pilih, apa Tuhan yang buka pintu, Tuhan yang punya segala tanggung jawab. Amin. Segala kehidupan kita adalah kehidupan yang sempurna. Karena apa? Tunduk kepada iman kepada Tuhan, itu pekerjaan yang akan melebihi dari semua yang kita rencanakan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagimu, hadir-Mu di terutama bagi siapa? Bagi Tuhan. Jangan bagi orang lain. Jangan pernah berharap kepada manusia. Berharap kepada Tuhan. Segala sesuatunya yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu membawa sesuatu yang luar biasa. Jangan pernah kedudukan iman kita itu tukar firman dengan aktivitas. Jangan Bapak Ibu. Aktivitasmu tukar dengan kebenaran firman, itu yang terbaik. Supaya hidup kita itu mendapati segala sesuatu yang luar biasa. Mari kita undang berdiri. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hatimu percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku
Sampai seusia tahun biar kau dapat ku aku biar bentuk sekian hidup kami Tuhan seperti apa yang Tuhan rencanakan. Kalau kesetiaan dari seorang anak mengandung Ruth lebih kuat, lebih teguh, lebih mengutamakan ketaatan dulu masalah mengerti nanti. Ada saatnya kami menghalangi banyak tantangan dalam hidup. Ada saatnya kami menghadapi sering kali beban itu semakin dalam dan semakin kami tidak mampu. Tapi satu orang mengutamakan hidup kami, lebih memilih Engkau daripada dunia dalam. Karena saat sampai akhir hidup kami, sampai kami menutup mata, kami tetap menyembah, kami tetap mengasihi, melayani Tuhan yang sempurna lagi, lebih kuat lagi. Iman kami tidak akan bisa dihentikan semakin kami ditekan, semakin kami mencoba kami, menghancurkan kami. Tuhan menghampiri kami untuk melindungi. Terima kasih. Setiap Tuhan kita sampai di hari ini terus proses Tuhan panjang. Kami yang serahkan ke dalam kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, kesanggupan yang kami dapat lakukan, kami lakukan dengan kehendak. Kami tidak akan berlomba-lomba untuk dunia, tetapi kami berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Kapaya hidup kami semakin depan, semakin nama Tuhan ditinggikan. Kami percaya Tuhan yang mengatur
untuk semuanya dari Tuhan. Terima kasih, biarlah Roh Kudus yang selalu menuntun kami kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada yang Tuhan, tetapi semuanya Tuhan proses ke depan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi itu akan memuatkan. Terima kasih Bapa, sebentar juga kami akan memberikan sedikit dari segala hal itu. Kuduskan, sucikan tangan kami untuk memberi yang terbaik bagi kami. Bagi kami yang belum bisa memberi, tetap memberkati. Karena Tuhan sumber dari segala berkat. Dan pastinya semua akan diberkati. Terima kasih. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman yang sudah sampaikan tentang kesetiaan ini. Kita sudah diuji kesetiaan kita. Di tengah diuji ini, mari kita tetap setia saja. Kita maju di dalam Tuhan. Karena dalam Tuhan tidak pernah berubah lagi. Apapun itu, bersebaik jalan. Nanti bisa tidur ya. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Kita tutup dengan kami muji bersama. Cuma silakan bagi diri.
Di dalam sesuatu sebagai merasakan semua itu berikan keajaiban yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk firman pagi hari ini yang membawa kepada kami senantiasa tunduk kepada kedaulatan yang diberikan Tuhan. Ketundukan dan kesetiaan itu yang akan membuahkan di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Karena hanya Yesus dan Yesus menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Dalam segala persiapan untuk merayakan menghadapi berkat dan anugerah Allah yang telah menyatakan bagi bangsa negara kami diberikan kemerdekaan. Secara fisik itu hal-hal yang begitu, tetapi masih ada jutaan jiwa yang masih dibelenggu oleh dosa. Oleh karena itu Tuhan seperti kebenaran firman-Mu bahwa Engkau Tuhan mempunyai rancangan, bukan rancangan kebinasaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Oleh karena Tuhan, di mana Engkau tempatkan kami di tengah-tengah negara yang bangsa ini Tuhan, untuk kesejahteraan, untuk damai. Tuhan jadikan kami, lengkapi kami Tuhan, haleluya, sehingga dimanapun kami ada, kami boleh menjadi berkat bagi setiap masyarakat, suku dan bangsa. Juga Tuhan, mari kiranya Tuhan Engkau yang akan campur tangan di dalam acara-acara, mulai dari periksaan sampai pemerintahan. Kiranya Tuhan akan bekerja supaya Tuhan menjadi satu kerinduan kami. Indonesia penuh dengan kemuliaan yang daripada itulah Tuhan, kalian kerinduan kami sebagai umat yang satu. Sehingga Tuhan, haleluya, mari kami bersama-sama Tuhan, bersama dengan Engkau, kami boleh melakukan perkara-perkara. Bersama-Mu kami akan berdoa, bersama Tuhan kami akan bersinar, supaya melalui celah-celah kehidupan kami menyinarkan kemuliaan dan terang yang daripada Engkau, sehingga Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan pada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mari Bapak bersedia beserta wakil dengan seluruh staf jajaran Kabinet Nusantara Baru Indonesia Maju. Tuhan bekerja bersama-sama dengan seluruh anggota Dewan DPR RI, MPR, DPD bagi pusat maupun di daerah, para gubernur, bupati, wali kota, para camat, kelurahan, kepala desa, sampai lembaga yang terendam dan RW yang tersebar di bumi Nusantara yang tercinta ini Tuhan. Mari kiranya
akan terus tercipta suatu negara yang adil maupun kemahiban syukur tangkinan dan limpah nanti. Demikian Tuhan tidak kalah pentingnya TNI Polri yang sinergi berjalan tujuan melestarikan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikan kewaspadaan di dalam Tuhan menjalankan tugas-tugasnya, menciptakan, membawa kepada sesuatu cita-cita bangsa, suatu damai, sejahtera, tentram, aman secara kondisi di segala bidang. Sekecil apapun persoalan dan permasalahan, semuanya itu dapat tertanggulangi maka di dalamnya Tuhan kita. Kami menuntut akan di Jawa Timur, umumnya khususnya untuk pada kediri dan kediri berkati Tuhan, berbagi-bagi pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi, kesejahteraan dan pangan bagi seluruh masyarakat kota Kediri dan kediriannya, sehingga kota Kediri semakin mapan, digeluti dikawani bagi seluruh masyarakat, baik yang dari luar kota Kediri, sehingga Kediri Raya akan menjadi mercusuar Nusantara, maka di dalamnya Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya secara dalam tanganmu, seluruh Tuhan rangkaian aksara ke depan, satu pekan ke depan, Tuhan itu akan melonjak campur tangan. Berkati seluruh umat-umat terpisahmu. Apa yang sudah mereka buat, mereka lakukan di seorang kecil. Tuhan akan kembalikan sesuai dengan janji daripada firman yang tidak seperti pada saat pagi hari ini. Tuhan karena satu dua hal Tuhan menyertai mereka, lindungi mereka supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih rekan-rekan yang berdoa. Kembali ke rumah kami masing-masing. Biar kiranya Tuhan tetap menyertai kami sampai kami tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera, ketemu dengan seluruh anggota keluarga dengan seutuhnya. Terpuji juga bagi namamu kekal untuk selama-lamanya. Sekarang yang tidak Tuhan. Sebelum kita pulang meninggalkan rumah ibadah kita, angkat hati Bapak tanganmu, bahwa yang terima berkat rahmat anugerah daripada Allah, cinta kasih sayang daripada Putra yang juga persekutuan penyertaan penghiburan di dalam Allah Kudus, dalam satu kesatuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Guru besar kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Iya, satu begitu. Oh iya. Puji Tuhan, sambil berpasangan Kamis ada ibadah di pagi gereja dalam setengah 7. Terus kawan-kawan bisa kerja baktinya. Nanti sore jam maghrib jam 5. Oke, nanti bapak-bapak bisa jalan gereja dan info. Terima kasih. Boleh dijaga.
Aku mikirnya di orang bodoh gitu. Yeah.